Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Setianingrum dari kelas C Pagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching yang diampu oleh dosen pembimbing Pak Haryadi, Magister Pendidikan. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang drama. Apakah Anda telah mengetahui apa itu drama? Drama adalah salah satu karya sastra yang dimainkan oleh beberapa orang melalui dialog dan dimainkan di depan khalayak ramai melalui pendramaan atau pementasan. Selanjutnya ada karakteristik drama. Karakteristik drama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk dialog, yaitu percakapan yang dilakukan oleh beberapa tokoh cerita. Yang kedua, mengisahkan tentang kehidupan suatu cerita kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memuat konflik yang sengaja dibuat. Yang keempat, babak adalah kesatuan peristiwa yang terjadi dalam tempat dan waktu tertentu. Yang kelima, adegan dalam cerita. Unsur-unsur drama. Sama seperti karya sastra yang lain, teks drama juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur inilah yang membedakan antara drama dan cerpen, novel, ataupun jenis karya sastra yang lain. Berikut adalah unsur intrinsik drama. Yang pertama, tema. Tema merupakan masalah yang diangkat dalam suatu drama. Masalah yang diangkat berupa masalah kehidupan sehari-hari. Tema dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tema mayor dan minor. Tema mayor yaitu gagasan dasar cerita dalam suatu drama tersebut. Tema minor yaitu tema yang hanya diangkat sebagai tambahan. Yang kedua, latar atau setting. Latar adalah landasan dalam suatu cerita yang menggambarkan tempat, suasana, dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Berikut ini adalah unsur pokok latar. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Permasalahan atau konflik cerita dapat dilihat berdasarkan alur dan tokoh dalam drama. Alur dalam drama seperti karya sastra yang lain, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran dalam pementas drama. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu merupakan tokoh yang melibatkan untuk mendukung jalannya cerita drama dan memiliki ikatan dengan tokoh utama. Dari segi perannya, tokoh dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang keempat macam tokoh tersebut ialah: yang pertama, tokoh berkembang. Tokoh berkembang ialah tokoh yang memiliki perkembangan nasib dalam cerita drama. Jenis tokoh ini cenderung akan menjadi tokoh yang kompleks. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu memiliki peran untuk mendukung kehadiran tokoh utama.
dasarnya tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang keempat, tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ialah tokoh yang melakukan dua karakter atau lebih dalam sebuah cerita sebagai tokoh lain. Seperti yang kita ketahui bahwa penokohan ialah cara pengarang untuk menggambarkan watak dari watak tokoh-tokoh dalam drama. Penokohan dalam drama sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, antagonis. Yang ketiga, tritagonis. Yang kelima, bahasa. Bahasa dalam drama berperan penting untuk menggerakkan alur cerita. Dengan bahasa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita dan petunjuk yang ditulis penulis drama, maka penonton atau pembaca dapat mengetahui latar kejadian, alur, serta konflik cerita tersebut. Yang keenam, ada dialog. Dialog dalam drama mencari ciri khas, yaitu adanya percakapan atau dialog dalam penyampaiannya. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dalam drama ada 3 elemen. Yang pertama ada tokoh, yang kedua wawancang, dan yang ketiga ada kramanggung.